Shalom jemaat Tuhan, apa kabar hari ini? Tetap sehat dan semangat? Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali beribadah bersama-sama dengan keluarga kita. Dan kita bersyukur sekalipun kita belum bisa beribadah di gereja, tetapi kita beribadah di rumah dengan anggota keluarga kita. Dan Tuhanlah yang datang ke tempat kita, ke kehidupan kita, ke hati kita, untuk melawat kita setiap hari. Mari jemaat Tuhan bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan pertolongan Tuhan yang tak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur apabila di pagi hari ini Tuhan mengundang kami untuk kembali beribadah bersama dengan keluarga kami. Kiranya Engkau yang melawat kami Tuhan. Sekalipun kami belum dapat beribadah bersama-sama di gereja, tetapi Engkau sendiri yang hadir ke dalam rumah kami, hadir ke dalam kehidupan kami dan hati kami, dan saat ini Roh Kudus sendiri yang membimbing kami, supaya kami boleh merenungkan firman Tuhan, memiliki hati yang paham, dan juga boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk merenungkan sabda-Mu. Amin. Shalom jemaat Tuhan, sudah siap untuk merenungkan firman Tuhan. Hari ini perenungan kita diambil dari kitab Yohanes 10 ayat 1 sampai 10 dengan tema gembala yang baik. Di dalam Alkitab kita, gembala disebutkan sebanyak 84 kali. Kita boleh melihat mulai dari Habel, Daud, sampai Tuhan Yesus sendiri juga disebut sebagai gembala yang agung. Dalam Injil Yohanes 10 ayat 1 sampai 21 ada dua gambaran besar yang dimaksud Tuhan Yesus dalam perumpamaan. Yang pertama, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang dirinya sebagai pintu, dan yang kedua, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan dirinya sebagai gembala yang baik. Dan hari ini kita akan belajar atau berfokus kepada tema gembala yang baik. Yohanes 10 ayat 1 sampai 6 menggambarkan relasi yang luar biasa antara sang gembala dengan domba-domba yang begitu dekat dan akrab. Gembala sangat dikenal dalam kehidupan orang Yahudi. Itu sebabnya Tuhan Yesus memakai perumpamaan gembala supaya orang-orang yang pada saat itu mendengarkan perumpamaannya boleh paham betul dan mengerti apa yang Tuhan Yesus maksud. Para gembala yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, mereka tinggal di tanah Yudea yang terbentang luas, kira-kira 35 mil antara Betel sampai Hebron. Pada saat itu, gembala bukanlah orang yang hidupnya baik. Mereka dikenal sebagai orang-orang yang tidak terpandang, bahkan banyak orang yang mengecap para gembala itu adalah para penipu dan pembohong, karena gembala seringkali menjual domba-dombanya dan menipu banyak orang dengan mengatakan bahwa domba ini baik, domba ini bagus, tetapi kenyataannya ada cacat di sana-sini sehingga mereka dikenal sebagai orang yang tidak jujur. Para gembala juga merupakan orang yang bekerja dengan keras. Mereka bukan pemilik domba, mereka adalah orang upahan. Tugas mereka hanya menjaga dan memelihara kawanan domba. Dan tugas ini bukanlah tugas yang mudah jemaat Tuhan. Kenapa? Karena gembala harus memastikan bahwa para domba mendapatkan rumput sebagai makanan. Para gembala juga harus bisa melihat di mana para domba. Apakah mereka ada bersama dengan para gembala? Apakah domba-domba itu ada yang tersesat, terhilang, terperosok ke dalam jurang atau tebing terjal berbatu, sehingga gembala harus mencari dan menyelamatkan domba itu. Dan perlu kita ketahui bahwa para gembala yang pada saat itu tinggal di Yudea, mereka memberikan nama satu persatu kepada para domba-dombanya. Dan domba-domba itu betul-betul mendengar, mengerti dan mengenal suara para gembalanya. Kenapa domba-domba itu mengenal suara sang gembala? Karena domba adalah hewan yang memiliki pandangan yang tidak terlalu baik. Mereka tidak bisa melihat jauh, jadi mereka mengandalkan pendengaran mereka untuk mendengarkan sang gembala. Nah, inilah yang diceritakan oleh Tuhan Yesus sebagai perumpamaan. Bagaimana ia, sang gembala,
betul-betul menuntun domba-dombanya, betul-betul paham, betul-betul mengerti, dan betul-betul mengenal satu persatu domba-dombanya. Di dalam perumpamaan yang kedua, Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah pintu. Apa yang dimaksud dengan pintu ini? Kita tahu bahwa kandang domba yang pada saat itu ada di Yudea berupa tanah dengan pagar kecil dan tembok rendah terbuka hanya untuk melindungi para domba-domba dari binatang buas atau dari pencuri. Sehingga ketika waktu sudah mulai petang, gembala mulai mengajak para domba-domba untuk masuk ke kandang, dan ia sendiri yang memastikan bahwa semua domba telah masuk ke kandang, dan ia sendirilah yang ada di tengah-tengah lubang itu atau pintu, sehingga dia yang menjadi pintu di mana tidak ada domba yang bisa keluar atau masuk, atau ia menjaga supaya hewan-hewan buas tidak masuk, kemudian para pencuri juga tidak mengancam para domba-domba yang ada di situ. Jemaat Tuhan, dari dua perumpamaan ini, Yesus sebagai pintu dan Yesus sebagai gembala, kita bisa melihat bahwa kita menjadi domba yang sangat beruntung karena kita memiliki Yesus sebagai pintu yang menjadi sumber aman dan juga keselamatan kita. Kita juga sangat beruntung bahwa ternyata segala sesuatu yang masuk atau keluar dalam kehidupan kita terlebih dahulu harus melalui Tuhan. Itu berarti kehidupan kita Tuhan jamin dan Tuhan senantiasa jagai. Kita juga menjadi domba yang sangat beruntung karena kita memiliki gembala yang baik, yang menyediakan apa yang kita perlukan, yang membuka jalan, yang membuat kita terus dapat melanjutkan kehidupan kita di tengah dunia ini dan juga melindungi kita dari mara bahaya. Pertanyaan bagi kita hari ini, ketika kita memiliki gembala yang baik, ketika kita memiliki pintu yang senantiasa menjaga kehidupan kita, masihkah kita menjadi domba-domba yang baik? Domba-domba yang mendengarkan suara Tuhannya, domba-domba yang mendengarkan suara gembalanya. Atau kita selama ini menjadi domba yang nakal, yang suka membangkang, yang membelot, pergi jauh dari hadirat Tuhan, kita mencari jalan kita sendiri sehingga kita tersesat. Atau pada saat ini, jangan sampai kita menjadi domba yang bingung. Kita bingung atas segala situasi dan juga kondisi yang terjadi. Kita bingung, apakah kita tetap dipelihara oleh Tuhan dalam pandemi ini? Apakah Tuhan tetap berada di sisi kita ketika kita ada dalam masa sulit dan masa yang tidak pasti seperti ini? Apakah kita tetap menjadi domba-domba yang setia, yang senantiasa mengikut jalan Tuhan, mendengarkan suaranya, dan mau dibimbing kemanapun Ia membimbing kehidupan kita? Kita juga menjadi domba-domba yang bebas dari rasa khawatir berlebihan karena kita tahu bahwa Sang Gembala itu menjadi pintu dan menjaga kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati kita.